Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nabila Ayunani dan kedua teman saya Haikal Fawaid dan Inayah Nisa Ramadhani akan menjelaskan mengenai perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi masalah gizi. Masalah adalah kesenjangan antara harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan masalah gizi adalah kesenjangan yang terjadi akibat keadaan gizi yang diharapkan tidak sesuai dengan keadaan gizi yang ada. Contohnya adalah seseorang yang ingin memiliki berat badan ideal, namun nyatanya dia memiliki berat badan berlebih. Nah, berarti itu kan keadaan gizi yang diharapkan tidak sesuai dengan keadaan gizi yang ada. Kemudian, definisi masalah gizi menurut Supariasa adalah masalah yang disebabkan banyak faktor, sehingga penanggulangannya tidak cukup dengan pendekatan medis maupun pelayanan kesehatan saja. Masalah yang disebabkan banyak faktor ini meliputi faktor ekonomi, sosial, lingkungan, perilaku yang saling terkait, sehingga penanggulangannya tidak cukup dengan pendekatan medis maupun pelayanan kesehatan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor masalah gizi yang mempengaruhi masalah gizi. Nah, setelah kita tahu definisi dari masalah gizi, lalu kita harus mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap gizi. Di sini faktor yang pertama adalah faktor perilaku. Nah, di mana faktor perilaku itu adalah aktivitas kita ya, aktivitas setiap pribadi seseorang, yang mana nanti dapat mempengaruhi atau dapat membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan, seperti itu. Contohnya apa ya? Contohnya kayak cara mengolah makanan kita, semisal dia mengolahnya dengan tidak higienis. Nah, itu termasuk dari faktor perilaku. Karena apa? Karena itu adalah karena memang permasalahan pribadi dia, karena ketidaktelitiannya, ketidaktahuannya, atau bahkan memang dia menyepelekan terhadap hal-hal yang sekecil itu, hygiene gitu ya. Nah, kalau makan makanan yang enggak hygiene, yang ada kumannya, nanti akan sakit, bisa juga keracunan makanan, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua, oke, kita lihat slide-nya banyak. Faktor yang kedua ada faktor sosial budaya, di mana faktor sosial budaya itu selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, kita masuk kepada faktor perilaku. Kuncinya pada faktor perilaku hanya satu hal, yaitu wawasan tindakan. Jadi pengetahuan seseorang, pengetahuan sumber daya manusia atau manusia sendiri terhadap gizi, terhadap ilmu gizi. Nah, jadi wawasan tindakan akan mempengaruhi terhadap perilaku konsumsi makan. Nah, kenapa? Nah, di sini ada beberapa faktor. Wawasan tindakan ada sekitar 5 faktor. Yang pertama adalah faktor produksi, di mana produksi itu merupakan proses kegiatan menyiapkan makanan, mulai dari yang bahan mentah sampai siap saji, siap kita makan. Nah, kemudian ada penyimpanan juga, penyimpanan bahan-bahan baku ataupun penyimpanan bahan makanan, kayak gitu. Kalau udah lewat dari expired, jangan dikonsumsi. Atau kalau semisal dia disimpan dalam ruangan terbuka, dan sudah misal awalnya dibungkus, terus bungkusnya rusak, terus dibiarkan dalam ruangan terbuka, nah itu berbahaya sekali, seperti itu. Terus dari pengawetannya juga. Nah, pengawetan di sini kan salah satu cara untuk menambah daya tahan suatu makanan. Akan tetapi jangan lupa jangan sampai mempengaruhi terhadap zat-zat gizi yang ada di dalam makanannya. Semisal
dia diasinkan. Pengasinan, wah itu adalah metode yang praktis ya buat mengawetkannya, tinggal digaramin doang. Nah, tapi jangan kemudian nanti dikonsumsi setelah diasinkan langsung dikonsumsi. Nah, itu berbahaya. Harus melalui pengolahan lagi. Hati-hati. Apalagi buat yang darah tinggi, hati-hati ya. Nah, terus ada distribusi makanannya, penyaluran makanan yang sesuai. Jadi kalau di dalam gizi itu semuanya harus sesuai, semuanya harus tepat pada porsinya. Kemudian ada pengolahan bahan makanan. Nah, ini dia teman-teman, teknik untuk memproduksi makanannya. Semuanya dari 5 hal ini adalah kalau bisa diambil, kalau kita kerucutkan, sebenarnya adalah pengetahuan kita, adalah wawasan dari sumber daya manusia itu sendiri. Misal dia tahu tentang vitamin A, vitamin A, D, E, K, dia rusaknya pas ketika apa, misal. Terus dia larut dalam apa, misal. Terus penyerapan yang baik buat tubuh harusnya dia dibantu dengan apa, seperti itu. Jadi semuanya harus diketahui sama teman-teman. Nah, apalagi nih perilaku kan tadi faktor perilaku ya. Jadi ada beberapa perilaku yang memang harus diubah dari teman-teman sekalian, dari kita semua ya. Terutama pas ketika saat ini kita generasi gadget, generasi milenial ya, main-main gadget seperti itu. Nah, ada yang namanya sedentary lifestyle di situ ya. Sedentary lifestyle itu salah satu perilaku yang kurang baik sebenarnya. Karena apa? Karena dapat menyebabkan obesitas dan juga permasalahan gizi lainnya. Pertama, karena memang dia tidak banyak bergerak. Jadi mantengin HP selama kurang lebih 8 jam itu juga merupakan salah satu sedentary lifestyle. Kayak gitu. Jadi teman-teman hati-hati, kalaupun mau melakukan itu harusnya diimbangi dengan olahraga, diimbangi dengan makan makanan yang cukup, sama istirahat tepat waktu. Paling tidak 6-8 jam. Oke, itu dari faktor perilaku. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor sosial budaya. Jadi, apa itu sih faktor sosial budaya? Faktor sosial budaya merupakan semua hal yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan adat istiadat di wilayah tertentu yang dapat membantu atau mempengaruhi terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Faktor sosial di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, status sosial. Yang kedua, makanan khusus. Yang ketiga, perayaan. Dan yang keempat adalah etika. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu tentang 4 hal tersebut. Yang pertama, status sosial. Status sosial akan mempengaruhi terhadap pengetahuan dan kondisi ekonomi seseorang. Jadi, semakin baik status sosial seseorang, maka pengetahuan dan kondisi ekonomi seseorang tersebut juga akan semakin baik. Nah, ketika semua hal tersebut tercapai dengan baik, maka masalah gizi akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, ketika semua tidak tercapai dengan baik, maka status sosial ini akan membantu terjadinya masalah gizi atau mempengaruhi terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Yang selanjutnya adalah makanan khusus. Kepercayaan ada di suatu daerah atau turun-temurun. Nah, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai gizi membuat mereka terlalu mudah percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal atau mitos-mitos yang masih beredar di masyarakat tersebut. Seperti contohnya, kalau ibu hamil gak boleh makan ikan, nanti anaknya bau amis. Kalian pasti pernah mendengarkan kalimat seperti itu. Nah, kita tahu bahwa itu tidak benar. Tapi di masyarakat tertentu mereka masih percaya akan hal itu. Padahal kita tahu sendiri bahwa ikan adalah salah satu bahan makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, hal-hal seperti ini membuat masyarakat akan memilih-milih makanan yang akan mereka konsumsi atau bisa disebut dengan makanan khusus. Jadi, makanan khusus ini bisa membantu atau mempengaruhi terjadi masalah gizi jika tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga yaitu perayaan.
pada setiap perayaan pasti terdapat makanan khas yang harus disediakan. Nah, jadi contohnya nih di daerah saya di Rembang, Jawa Tengah, di sini itu setiap tahunnya pasti ada yang namanya perayaan sedekah bumi. Nah, ketika hari itu tiba atau perayaan itu tiba, di sini masyarakatnya akan menyediakan makanan khas seperti opor ayam dan dumbek. Nah, kedua makanan itu berbahan dasar santan kelapa. Nah, kita ketahui bahwa santan kelapa itu mengandung kolesterol. Jika mereka atau masyarakat di sini mengkonsumsi makanan itu secara berlebih atau bahkan setiap hari, karena yang ada itu ya makanan itu, jadi mereka mengkonsumsinya makanan itu sehingga dapat menyebabkan kadar kolesterol dalam tubuh mereka akan naik, dan hal ini jelas tidak baik untuk kesehatan. Sehingga di sini perayaan di suatu daerah tertentu dapat mempengaruhi atau membantu terjadinya masalah gizi. Jadi ketika terjadi perayaan di suatu daerah, ya gak apa-apa, emang udah namanya budaya ya, di setiap daerah kan punya budaya, jadi pasti memiliki makanan khas tertentu. Tidak apa-apa untuk dikonsumsi, tetapi harus dibatasi. Nah, disitulah yang menyebabkan terjadinya masalah gizi, karena masyarakat kebanyakan belum menyadari akan hal itu. Yang selanjutnya yaitu etika. Etika makanan timbul dari kebiasaan makan seseorang. Nah, jadi kalau udah terbiasa makannya begitu, maka nanti etika makannya akan begitu. Seperti contohnya, kita kebiasaan nih makan sehari cuma 2 kali. Nanti etika makan kita juga akan begitu. Sehari cuma 2 kali, padahal hal itu tidak benar karena kita seharusnya makan sehari 3 kali. Atau seperti seumpama kita kebiasaan nih makan di atas jam 9 malam. Kalau nggak makan jam segitu belum enak aja gitu, kalau nggak nanti masih lapar di jam segitu. Nah, itu merupakan kebiasaan makan yang tidak baik sehingga akan mempengaruhi etika makan kita. Nah, ketika etika makan kita tidak baik, maka hal itu akan membantu terjadinya masalah gizi. Nah, begitulah penjelasan dari saya mengenai faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi atau membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan, yang meliputi status sosial, makanan khusus, perayaan, dan etika. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Nah, kami akan membuka sesi pertanyaan atau tanya jawab di dalam diskusi mata kuliah pendidikan gizi pada hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.